Kalau konten jualan kalian stuck mulu, view-nya segitu-segitu aja, nggak pernah lebih dari berapa? 10, 200? Nah, ini dia nih. Artinya lu ngalamin satu problem dan di sini video ini gue yakin ini bisa jadi solusinya. Jadi gini, masalahnya dari semua konten itu adalah kalau lu terlalu stuck view-nya, itu berarti kontennya terlalu hard selling. Nah, kalau hard selling harus ngapain? Ya lu jangan hard selling banget. Lu perlu mulai belajar yang namanya storytelling atau story selling. Jadi jualan lewat cerita gitu kan. Nah, di zaman sekarang ya memang bisa dibilang semua konten ya memang yang laku tuh ya storytelling. Perhatiin aja deh, semua konten kreator atau top kreator ya, ada sih memang gue lihat di ini juga di top kreator juga ada sih yang memang hard selling banget. Tapi mayoritas banyaknya yang jago-jago yang gede-gede, mereka tuh udah bisa bikin cerita. Karena dengan bikin cerita itu bikin orang yang tadinya nggak butuh sama barang A jadi butuh, terus jadi beli gitu kan. Itu kan tujuannya impulse buying itu seperti ini. Nah, tapi gue tahu masalahnya kenapa banyak orang jarang main pakai storytelling ini. Karena bikinnya nggak gampang. Lu harus banyak mikir, harus kreatif. Nah, di video ini gue mau kasih tahu nih, ada satu rumus, ada satu strategi yang bisa bikin kalian itu apa ya, memudahkan. Bisa bikin kalian tuh memudahkan buat bikin skrip storytelling. Nah, gimana aja caranya? Yang pertama, nah rumusnya kalau lu mau storytelling lu menjual, pertama itu poin pertama adalah atau yang namanya entertaining. Jadi storytelling yang bagus itu harus bikin orang mau terhibur, harus mau bikin orang mau nonton, ngikutin ceritanya gitu kan. Jadi jangan cuman kayak guys, gue nemu nih barang ini bagus, ya nggak gitu. Tapi misalnya lu bisa depannya bisa pakai sesuatu kejutan, misalnya kayak gila, gue nggak nyangka banget hari ini bisa rusak mau gojek gue, jangan satu barang anjir. Kan kayak lagi cerita sama teman, bener nggak sih? Ya kan, lagi cerita kayak gitu nanti tahu-tahu lu selipin kemana lah. Yang pasti itu perlu entertaining, bikin orang penasaran gitu kan. Nah, terus yang kedua, believable. Believable itu apa? Bisa dipercaya, jangan sesuatu yang terlalu berlebih-lebihan atau terlalu mengada-ada atau kedengarannya kayak halu gitu kan ya. Kalau halu juga ya entertaining sih. Tapi kayak, hah, masa sih? Gara-gara gini kayak gitu gua nggak percaya, jadi nggak beli. Jadi ya masuk akal. Terus udah gitu, educational. Bagus juga kalau misalnya story itu lu bisa tambahin elemen yang bikin orang tuh lebih ngerti. Jadinya pengetahuannya lebih tahu. Nah, yang keempat, poin paling penting juga adalah relate. Kalau story kalian itu nggak relate, ya siapa yang mau percaya? Makanya sadar nggak sih sekarang tuh ada konten-konten yang a day in my life gitu kan. Terus get ready with me gitu kan. Itu kan sesuatu yang bikin orang ngerasa relate. Iya ya, si ini aja kamarnya kayak kamar gua. Bajunya kok sama. Kok perginya samaan? Gitu loh. Terus organize. Jadi struktur pesannya itu terorganisir, terstruktur. Jadinya nggak loncat-loncat. Gitu kan, nggak bikin orang kayak, bener, kenapa jadi kesini? Nah kan gitu kan. Kayak lu kalau film aja, kita nonton film nih. Terus udah gitu, kan suka ada film yang alurnya tuh maju, mundur, bener nggak? Kalau dia nggak jelas transisinya, itu kan bikin orang tuh, bentar. Apalagi kalau kalian punya teman yang agak-agak kurang sedikit ya. Coba gue mau tanya, ada kan suka gitu kan? Bener, kalau lagi nonton tuh kayak, teman kita suka nanya kayak, bener, kenapa kesini? Kenapa kesini lagi? Ya, kurangnya banyak dia. Jadi butuh terstruktur. Apalagi ini ceritanya pendek dan lo mau jualan. Dan yang paling penting terakhir adalah harus mudah diinget, nggak rumit, simple. Karena dengan mudah diinget, bikin orang lebih gampang juga dong buat take action. Nah, itu dia tadi rumus storytelling yang bisa lo terapin di konten lo. Yang paling penting storytelling itu harus unik, begitu otentik. Karena di 2024 ya storytelling yang kelihatan nih ya, yang maksudnya yang ini adalah yang menjadi modal utama adalah yang memang yang relate gitu kan. Dan itu bikin konten lo meskipun kelihatannya nggak diedit gimana, biasa aja, tapi bagus gitu. Nah, sekarang gue pengen tahu nih, buat kalian masih punya pertanyaan seputar TikTok, Shopee, Marketplace, tips konten kreator, coba lo tulis di komen. Nanti gue bikinin video Q&A-nya.